Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pertemuan yang lalu di tafsir basmalah kita sudah membahas tentang kata yang dibuang setelah bismillah, yaitu berupa fi'il atau kata kerja yang diakhirkan dan yang sesuai. Kalau di hadis seperti ini, bismillah, ya, itu ada alifnya, tidak dibuang. Tapi untuk bismillah, bismillahirrahmanirrahim, seperti ini, alifnya dibuang. Mestinya ada alif di sini. Sudah lalu pembahasannya mengapa dibuang. Kemudian setelah bismillah ada kata kerja atau fi'il yang dibuang. Kata kerja apa? Tergantung dari perbuatannya. Kalau mau makan, maka ada fi'il yang dibuang, yaitu akulu. Dan bismillahnya ini ma'mul, yang dikenai atau objek. Dan amilnya adalah akulu fi'il. Ini diakhirkan. Kenapa ini kok diakhirkan? Di antara faedahnya adalah at-tabarruk. Tabarruk itu artinya memohon barokah. Artinya perbuatan itu bisa menghasilkan barokah, menghasilkan kebaikan-kebaikan apabila dimulai dengan menyebut nama Allah. Itu namanya tabarruk. Mau makan, supaya makannya barokah, itu dimulai makan itu dengan menyebut nama Allah, yaitu bismillah. Begitu seterusnya, mau menulis, mau membaca, supaya bacanya barokah, supaya menulisnya barokah, supaya bekerjanya barokah, itu dimulai dengan bismillah. Dan ada hadis yang diperselisihkan kesahihannya, tapi secara makna kata Syekh Utsaimin itu diterima. Kullu amrin dzibalin la yubda fihi bi bismillah fa huwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka perbuatan tersebut abtar. Abtar di situ pahalanya kurang, atau bahkan bisa jadi tidak ada pahalanya. Maka di sini juga kelebihan muslimin, mukminin, ketika mau berbuat, mau beramal, supaya amalannya tadi barokah, ada pahalanya, itu dengan bismillah, dimulai dengan menyebut nama Allah. Berbeda dengan orang non muslim, sama-sama makan, ya, mungkin menunya sama, masuk warung sama soto, warung soto Lamongan, makannya sama, menunya sama, tapi di situ bisa beda. Muslimin, mukminin makannya sama-sama lahapnya karena lapar, itu bisa dapat pahala, bisa barokah. Tapi harus Islam dulu. Walaupun baca bismillah, kalau orang kafir ya nggak ada pahalanya juga. Nah, itu barokah daripada apa? Menyebut nama Allah. Nanti aja itu. Itu yang lalu telah dibahas, ya, kenapa amilnya dibelakangkan dalam rangka apa? Tabarruk. Dan ini kelebihan muslimin dan rahmat Allah pada muslimin, mukminin. Karena nanti yang kekal, ya,
yang sampai fadilahnya, keutamaannya, pahalanya itu kita merasakan ketika telah mati atau ketika menghadap Allah, ya tadi pahalanya itu. Ya, sama-sama makannya, sama-sama soto. Tapi bagi mukminin beda. Orang kafir menguap gitu saja. Kata Allah seperti debu yang terkena angin hilang. Tapi muslimin, kata Allah, wal baqiyatu as-shalihat. Yang kekal itu bagi mukminin as-shalihat. Shalihat itu apa? Ikhlas karena Allah dan amalnya sesuai bimbingan. Pakai tangan kanan, baca bismillah. Nah, baru amalan tersebut barokah. Sekarang kita akan bahas tentang Allah. Ini ya, bismi Allah, dengan menyebut nama Allah. Atau ini dengan menyebut nama Allah. Wallahu, ya, Allah itu ismullah. Allah di sini nama bagi Allah. Siapa Allah? Rabbul alamin. Allah itu Rabb. Rabb ini nanti akan dibahas. Pencipta, pemilik, pengurus, itu Rabb. La yusamma bihi ghairuhu. Tidak boleh selain daripada pencipta alam ini diberi nama Allah. Misalnya sampean punya anak, saya beri nama Allah, itu tidak boleh. Nah, harus diberi hamba di depannya, Abdullah, Ubaidullah. Nah, tapi kalau sendiri satu itu tidak boleh. Wa huwa aslul asma, dan Allah ini merupakan asal, atau asal itu dasar. Nah, walihada ta'til asma'u, sehingga datang nama-nama tabi'atun lahu, nama-nama yang selainnya kan banyak ya, itu mengikuti ini. Misalnya saya tanya, siapa Ar-Rahman misalnya, ya Allah itu Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim, ya Allah itu yang dimaksud. Kalau Al-Ghaffar, ya Allah. Al-Ghafur, Allah. Asy-Syakur, Allah. Al-Muhaimin, Allah. Al-Khaliq, Allah. Nah, semua kembali kepada Allah gitu. Itu yang dimaksud dengan asal. Asal dari nama-nama sesembahan kita adalah Allah. Khilaf para ulama, apakah Allah ini sifatnya jamid atau mustaq? Jamid itu memang begini loh, sudah begini, asli seperti ini, tidak bisa dirubah-rubah. Atau ini mustaq, bentukan. Yang anak fahami ini adalah mustaq, bentukan dari kata alaha. Alaha berarti alif, ada hamzah ya, ada hamzahnya di atas, ada kayak gini, ada hamzahnya di atas gini, alif ke bawah, kemudian lam, kemudian ha. Atau ilah, ilah itu artinya apa? La ilaha, tidak ada sesembahan. Jadi Allah ini berasal dari kata alaha, kemudian diberi al di awalnya. Diberi al di awalnya, al seperti ini atau al seperti ini, al berarti al alahu gitu. Al alaha, al alahu. Kemudian hamzah yang di tengah itu dibuang. Itu banyak di ayat-ayat. Hamzahnya dibuang karena seringnya dipakai. Kalau ini dibuang kan berarti bunyinya Allahu. Nah, jadinya Allahu. Asalnya begitu, Allahu, kemudian ditafhim, ditebalkan dalam rangka ta'zim, pengagungan. Itu diterangkan di dalam kitab-kitab akidah uraian tadi. Jadi ini mustaq.
Ini Allah ini kalau diartikan apa sih artinya Allah tadi? Makhluk. Alaha itu makhluk, ilah itu makhluk. La ilaha, tidak ada yang berhak disembah. Mana yang bermakna disembah? Itu yang bermakna disembah ya ilaha itu, la ilaha. Tidak ada yang berhak disembah. Namanya di itu isim maf'ul, berarti ilah tapi bermakna makhluk. Itu banyak dalam ayat maupun hadis. Ilah bermakna makhluk. Makhluk isim maf'ul. Sudah ya penjelasan Allah. Bismillahirrahmani ay dzurrahmatil wasi'ah. Ar-Rahman artinya dzurrahmatil wasi'ah, yang memiliki rahmat yang luas. Yang memiliki rahmat yang luas. Walihada ja'a ala wasni fa'lan, sehingga bentuk kalimatnya adalah Rahman. Asalnya rahmah seperti ini. Kok jadi Rahman? Karena bermakna luas. Rahmah kalau maknanya luas, bacanya fa'lan, ikut timbangan fa'lan, menjadi Rahmanun. Mana tanwinnya hilang karena ada alnya, Ar-Rahmanu. Jadi luas, meliputi seluruh makhluknya, kafirnya, mukminnya, muslimnya, hewannya, seluruh makhluk diliputi oleh rahmah Allah. Kenapa orang kafir dirahmati? Ya karena Allah itu mempunyai sifat Rahman. Apa Rahman? Dzurrahmatil wasi'ah. Alladzi yadullu ala si'ati. Fa'lan ini kata yang menunjukkan luasnya, yang menunjukkan kepada keluasan. Ya, Ar-Rahman. Cuma diterjemahnya kalau zaman buka kitab terjemah Al-Quran terjemah diartikan Maha Pengasih. Ya. Berikutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian Ar-Rahim ay al-musilu lirrahmah. Musil ini isim fa'il yang berarti yang menyampaikan rahmat. Nah, menyampaikan rahmat tadi. Rahmatnya disampaikan man yasha, kepada siapa yang diinginkan, min ibadihi, dari hambanya. Mana rahmahnya? Tadi itu di Ar-Rahman. Paham ya? Jadi Ar-Rahman itu sifat asalnya, sifat asal daripada Allah, itu Ar-Rahman. Kemudian kita Rahman itu sifat aslinya disampaikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, maka menyampaikan kepada yang dikehendaki itu oleh siapa? Oleh Ar-Rahim. Semua nama ini adalah nama Allah. Nah, ini seringnya diartikan dalam terjemah itu yang Maha Penyayang. Tapi mengartikan Maha Pengasih dan Penyayang itu kurang luas, nggak seluas ini. Nah, kalau diterjemah, terjemah buku-buku terjemah atau Quran terjemah, cuma diartikan Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu kurang luas. Lebih luas kalau kita ngaji tafsirnya seperti ini. Ar-Rahman tadi apa? Maha merahmati. Rahmat Allah wasi'at kulla syai'in. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Seperti langit tidak jatuh. Itu karena rahmat Allah pada hambanya. Nah, bighairi amadin tarawunaha, sebagaimana kamu lihat tanpa tiang, tapi kok enggak jatuh. Padahal Allah mengancam di ayatnya, kalau aku mau aku jatuhkan, mau lari kemana kalian? Tapi tidak dijatuhkan oleh Allah. Karena apa? Sifat rahmahnya Allah. Ketika Allah itu menyampaikan sifat rahmahnya pada hamba, pada siapa yang dikehendaki,
Nah, Allah itu disebut apa? Ar-Rahim. Walihada ja'at ala wasni fa'ilun atau ala wasni fa'ilin, sehingga di sini rahmah diikutkan timbangan fa'ilun. Nah, ad-dalu ala wuqu'il fi'li, yang menunjukkan terjadinya rahmah itu, diberikannya rahmah itu kepada siapa yang dikehendaki. Fahuna, maka di sini dari Ar-Rahman Ar-Rahim ada rahmatun hiya sifatuhu. Ya, ada rahmah yang merupakan apa? Sifat zatnya Allah. Hadhihi dalla 'alaiha Ar-Rahman. Jadi ketika menjelaskan sifat zat Allah, bahwa Allah itu zatnya memiliki sifat rahmah, merahmati dengan rahmat yang luas, maka itu namanya Ar-Rahman. Wa rahmatun hiya fi'luhu, dan ada juga rahmah yang merupakan perbuatan Allah. Nah, berarti Rahman itu sifat dzatiyah dan Ar-Rahim itu sifat fi'liyah namanya. Ya, ada sifat apa? Dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Ai isalur rahmati ilal marhum, maksudnya penyampaian rahmat kepada siapa yang dirahmati. Dalla 'alaiha Ar-Rahim, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat Ar-Rahim. Nah, ini nama ya, nama bagi Allah. Ar-Rahim juga nama. Berarti dari Bismillahirrahmanirrahim kita mengenal 3 nama bagi sesembahan kita. Yang pertama adalah apa? Allah. Yang kedua Ar-Rahman. Yang ketiga Ar-Rahim. War-Rahmanur Rahim. Nah, ismani, keduanya adalah nama. Min asma'illah, dari nama-nama Allah. Yadullani ala dzat, yang keduanya menunjukkan zat Allah. Jadi zat Allah itu punya nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Wa ala sifatir rahmah, dan keduanya menunjukkan sifat rahmah. Ya, keduanya menunjukkan sifat rahmah, bahwa Allah punya sifat namanya Ar-Rahmah, merahmati. Wa alal asar, dan menunjukkan kepada asar. Asar ini pengaruh atau buah, efek. Nah, ai al hukmul ladzi taqtadihi hadas sifah, yaitu hukum yang buah dari sifat rahmah. Namanya merahmati itu apa buahnya, hasilnya? Ya, sampean sehat, sampean diberi rizki, sampean bisa melihat, bisa mendengar, dan semua kenikmatan yang kita terima itu buah daripada rahmat Allah. Ya, jadi ini ada nama, ada sifat. Saya tanya Mas Toha, apa bedanya nama dan sifat? Jadi Allah itu punya nama, punya sifat. Ini tadi namanya Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifatnya apa? Merahmati. Dum Ali, apa bedanya nama dan sifat? Apa Amir? Nggak berani apa menjawab kayaknya. Gak usah ragu, kebenaran itu jelas, gak usah ragu, gak boleh ragu. Nah, kalau nama pasti mengandung sifat. Nama Allah itu banyak, bukan hanya 99, lebih dari itu. Tapi kalau sifat belum tentu jadi nama. Seperti Rahman, Ar-Rahim tadi sudah diterangkan, itu pasti menjelaskan sifat. Al-Khaliq, yang mencipta. Tapi kalau sifat itu belum tentu jadi nama. Seperti murka, bahasa Arabnya ghadab. Ghairil maghdub, maghdub itu yang dimurkai, yang dilaknat.
Tapi kan tidak ada nama Allah Ghadib. Ada nama Allah Ghadib? Tidak ada. Allah membalas makarnya orang-orang yang suka berbuat makar. Wallahu khairul makirin. Tapi tidak ada nama Allah makir, nggak ada. Nah, yukhadi'un Allah. Allah membalas tipu daya orang-orang yang berbuat tipu daya. Nah, tapi tidak ada nama Allah khadi'. Khadi' yang membalas tipu daya, sama dengan makar tadi. Nah, bisa apa Ali? Kalau nama pasti mengandung sifat, tapi kalau sifat belum tentu nama. Berarti luas mana Pak Mas Toha? Luas sifat apa nama? Nama lebih luas. Kalau Amir, Ali, sepakat? Muslimin? Ya gitu. Nasrul. Nah, gimana Mas Har? Lebih luas nama apa sifat? Nama. Sepakat ya, ittifaq. Tapi sepakatnya salah. Nah, lebih luas sifat. Setiap nama pasti mengandung sifat, tapi tidak semua sifat menjadi nama. Lebih luas mana? Sifat lebih luas. Belum tentu yang jadi belum tentu yang disepakati itu benar. Nah, itu tadi pembahasan di atas yang saya lewati. Ada beberapa orang yang mengingkari sifat rahmah bagi Allah. Tapi kita lewati saja, kita masuk ke sini. Mas'alatun halil basmalah, apakah basmalah tadi bismillahirrahmanirrahim ayatun minal fatihati aula? Ya, yang punya Quran coba dilihat itu ayat 1 itu apa, atau di HP-nya yang ada Qurannya coba lihatan Al-Fatihah ayat 1 apa punya Nasrul? Punya Mas Har. Nah, ini punya Cahyo ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Coba punya Mas Har apa? Gak keluar. Sebelum dibahas, Mas Nasrul, Nasrul, yang sampean fahami selama ini masuk ayat apa masuk Al-Fatihah apa bukan? Masuk. Kalau Mas Har, Bismillahirrahmanirrahim itu masuk Al-Fatihah apa enggak? Belum bisa jawab tuh. Masuk Mas Toha juga? Masuk Mas Amir? Masuk Mas Ali? Masuk. Jangan-jangan sepakat dalam keliru lagi. Oh, keumumannya kalau keliru nggak boleh diikuti ya. Nah, sekarang kita bahas. Walaupun umum, walaupun sepakat, gak bener, nggak boleh diikuti ya, apa karya. Ada ayat begini. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, jangan bangga kalau banyak itu mesti benar, itu belum tentu. Nah, fi hadza khilafun bainal ulama. Dalam masalah ini khilaf di kalangan ulama. Khilaf berarti tidak ada kesepakatan. Faminhum man yaqulu, di antara ulama ada yang mengatakan innaha ayatun minal Fatihah. Ini yang sama tadi ikuti. Bahwa bismillahirrahmanirrahim itu ayat dari Al-Fatihah. Wa yuqra'u biha jahran fis salatil jahriyah, dan dibaca
Bismillahnya wajib dibaca, rukun, kalau nggak dibaca batal dalam sholat jahriyah. Wa yara annaha la tasihu, dia berkeyakinan bahwasanya tidak sah illa bi qiraatil basmalah, tidak sah al-Fatihahnya kalau tidak membaca basmalah. Ini pendapat pertama. Li'annaha minal Fatihah, karena bismillah termasuk dari Al-Fatihah. Ini tadi kata Mas Ali keumuman seperti itu. Wa minhum man yaqul, tapi di antara ulama ada yang mengatakan innaha laisat minal Fatihah, bahwa bismillahirrahmanirrahim itu bukan termasuk Al-Fatihah. Nah, berarti ayat satunya alhamdulillahirabbil alamin. Nah, lihat HP-HP-nya itu. Walakinaha ayatun mustaqillatun min kitabillah. Berarti bismillah kalau tidak masuk ke dalam Al-Fatihah itu ayat tersendiri dari kitab Allah yang Allah turunkan tersendiri setiap awal surat selain At-Taubah. Wa hadzal qaulu huwal haq. Inilah pendapat yang benar. Toh, tadi kebanyakannya apa? Keliru. Wa dalilu hadza, dalilnya apa? An-nasu, nas. Nah, ini nas sahih, makanya nggak bisa dibantah. Wasiyaqus surah, dan yang kedua dalilnya adalah bentuk-bentuk kalimatnya itu. Nah. Ada dua dalilnya ya, yang menguatkan pendapat kedua. Jadi yang benar antum harus geser. Tadi ngikuti umum, sekarang wis tinggalkan umum itu. Amman nasu, adapun nas, ini dalil sahih. Faqad jaa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman. Namanya hadis apa ini? Qudsi. Qasamtus sholata, aku bagi salat itu, yang dimaksud salat di sini Al-Fatihah. Aku bagi Al-Fatihah itu baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku dua bagian. Fa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah Ta'ala, Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanur rahim, ketika hambaku membaca ar-rahmanur rahim, qala Allah, Allah menjawab athna alayya abdi, menyanjungku, hambaku menyanjungku, telah menyanjungku. Fa idza qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengucapkan maliki yaumiddin, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah memujiku. Fa idza qala, ketika hamba mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan hadza baini wa baina abdi nisfain. Ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, inilah satu ayat ini dibagi antara aku dan hambaku, kata Allah. Berarti 3 ayat yang sudah lewat itu yang milik Allah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ayat, satu ayat dibagi 2, Allah dan hambaku. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan hadza li abdi, ini untuk hambaku.
Kalau tadi untuk Allah semua, sekarang setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim, hadza li 'abdi, ini untuk hambaku. Wa li 'abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Nah, wa hadza kannasi, ini merupakan nas ala annal basmalata, bahwasanya basmalah laisat minal Fatihah. Jadi ayat ini merupakan nas bahwasanya basmalah itu bukan Al-Fatihah. Nah, wa fi as-sahihi, di dalam as-sahih, kalau ingin lihat ini riwayat siapa, nomor 1 tadi yang kita baca hadis qudsi tadi, ini akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Kitabus Shalah, bab wujubu qiraatil Fatihah. Nah, yang kedua juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, hadis Anas, yang pertama hadisnya siapa? Abu Hurairah. Nah, ini ya. Wa fi as-sahihi an Anasin ibni Malikin radhiyallahu anhu, hadis yang kedua dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala shallaitu khalfan nabi, aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, wa Utsmana, fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Semuanya Nabi sampai Utsman yang pernah diikuti oleh Anas, mereka semua membuka salat, membuka Al-Fatihah dengan alhamdulillahi rabbil alamin. La yadhkuruna bismillahirrahmanirrahim. Kedua, semuanya tidak membaca, tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fi awwali qiraatin, di awal baca Al-Fatihah. Wala fi akhiriha, demikian juga di akhirnya Nabi tidak membaca bismillah. Wal muradu la yajharun, yang dimaksudkan itu bukan tidak baca, tapi la yajharun, tidak mengeraskan. Baca tapi sir, pelan. Nah, wat tamyizu bainahuma wa bainal fatihati fil jahri. Maka kenapa ketika Rasul membedakan, ketika sholat keras Rasul itu kok baca bismillahnya nggak dikeraskan, gitu di sini diterangkan. Kenapa kok tidak dikeraskan? Wa adamihi yadullu ala annaha laisat minha, itu menunjukkan bahwa bismillahnya bukan termasuk Al-Fatihah. Ini dalil kedua. Paham tadi? Apakah paham? Nah, kenapa Rasul kok yang kerasnya itu langsung alhamdulillah, bismillahnya kok pelan? Kenapa? Menunjukkan bahwa bismillah itu bukan termasuk surat Al-Fatihah. Paham ya masalah ya? Alhamdulillah. Gitu. Geser ya, ganti. Yang nggak benar walaupun banyak, nggak usah diikuti. Amma min jihati siyak min haitsil makna, atau min haitsul makna ya. Kalau juga dilihat dari ayat-ayatnya ya. Dilihat dari potongan-potongan ayatnya. Fal Fatihatu sab'u ayatin bil ittifaq. Al-Fatihah itu disebut dengan Al-Fatihah itu yang disepakati adalah 7 ayat. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat. Itu sudah sepakat, tidak ada khilaf. Yang khilaf tadi apa? Bismillahnya itu masuk apa enggak gitu. Ternyata yang sahih tidak masuk. Kalau sampean masukkan, berarti ayat yang ke-7 itu dari ihdinas siratal mustaqim,
Dari siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat ke-7. Tapi kalau tidak masuk, nah kita lihat dulu bagaimana ini. Yang jelas bahwa Al-Fatihah itu harus 7 ayat, itu disepakati, tidak ada khilaf. Sehingga Al-Fatihah itu disebut sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang, disebut sab'ul mathani. Wa idza aradta an tuza'a, sekarang kalau kamu ingin membagi sab'al ayati, akan membagi 7 ayat ala maudhu'is surati, di dalam surat itu, wajadta anna nisfaha, maka kamu akan mendapati bahwa separuhnya, ya, atau pertengahannya, pertengahan dari 7 itu. Nah, pertengahan dari ayat itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pertengahannya. Wahiyal ayatul lati qala Allahu fiha, yaitu ayat yang Allah katakan tadi di atas, qasamtus shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian. Nah, bagaimana cara membaginya? Li'anna alhamdulillahi rabbil alamin wahidatun. Sekarang ayat 1 adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanur Rahim as-saniyatu, ini ayat ke-2. Maliki yaumiddin as-salisatu, ini ayat yang ke-3. Wa kulluha haqqun lillahi azza wajal. Ketiganya, 3 ayat tadi, ini hak Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ar-rabi'ah, yaitu ayat ke-4, yakni al-wastu. Ayat ke-4 ini ayat tengah-tengah. Wa hiya qisman, ayat yang tengah ini dibagi 2. Qismun minha haqqun lillah, yang pertama itu adalah hak Allah. Di ayat 4 ini dibagi 2. Mana yang hak Allah? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah. Jadi kalau antum ditanya hak Allah itu apa? Diibadahi. Nah, wa iyyaka nasta'in, ini haknya siapa? Hak hambanya. Wa qismun haqqun lil abdi, dan iyyaka nasta'in ini haknya hamba. Nah, jelas, jadi ayat ke-4 ini merupakan ayat tengah-tengah, yang itu hak ayat yang dibagi 2, hak Allah dan hak hambanya. 3 ayat pertama itu hak Allah saja. Nah, ayat ke-4-nya hak Allah dan hambanya. Ayat yang selanjutnya, ayat ke-5 sampai ke-7 itu hak hambanya saja. Ihdinas siratal mustaqim lil abdi, itu hak hamba. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, hak hamba. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, hak hamba. Sekarang di Qur'annya sampean, Qur'annya antum itu ayat ke-7-nya ini mulai ini, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang umum, yang tadi, yang marju. Adapun yang roji, ayat ke-7-nya ini, ayat ke-6, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ini ayat ke-6. Ayat ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ini ayat ke-7. Lengkap kan? Ada kurang? Enggak ada yang kurang. Kalau gitu yang salah itu Qur'annya itu. Fatakunu salasu ayatin, maka 3 ayat lillahi azza wajal. Maka 3 ayat itu hak Allah azza wajal. Wahya as-salasu al-ula, yaitu 3 ayat pertama. Wasalasu ayatin, dan 3 ayat lil abdi, untuk hambanya. Wahya as-salasul akhirah,
3 ayat yang terakhir. Wa wahidatun, dan ada 1 ayat bainal abdi wa rabbihi, yang itu hak Allah dan hambanya, wahya ar-rabi'atul wusta, yaitu ayat ayat keempat yang tengah-tengah. Nah, summa min jihadis siyak, kemudian juga kalau ditinjau dari potongan-potongan ayat, ya, min haitsil lafzi, dari sisi lafaz, fa idza qulna, kalau kita katakan innal basmalata ayatun, kalau mau dibilang basmalah itu 1 ayat, ayat Al-Fatihah. Nah, minal Fatihah lazima akan berkonsekuensi, akan menyebabkan antakunal ayatu as-sabi'atu tawilatun. Kalau bismillah itu masuk ke Al-Fatihah, maka ayat ke-7-nya itu panjang. Itu kan panjang, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ala qadri ayataini, itu seukuran 2 ayat. Padahal dari awal pendek-pendek, alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Loh, panjang sendiri. Nah, itu seukuran berapa? 2 ayat. Wa minal maklum, dan sudah difahami, dan ini kaidah Al-Qur'an, kaidah ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, anna taqarubal ayat, bahwa berdekatannya ayat, ya, samanya ayat, fit tauli wal qasri huwal asal. Asal daripada Al-Qur'an itu pendeknya sama, kalau panjang-panjangnya sama, gitu. Panjang-panjang, pendek-pendek. Wal fajr walayalin asyr wasyaf'i wal watr, pendek-pendek. Gitu asal penyusunan ayat-ayat. Nah, fasawabu, maka yang benar, jadi yang benar, ya, alladzi la syakka, yang tidak diragukan lagi, annal basmalata, bahwasanya basmalah laisat minal fatihati, bahwasanya basmalah itu bukan termasuk Al-Fatihah. Kama annal basmalata laisat min baqiyatis suwari, sebagaimana juga basmalah itu bukan dari surat, dari sisa surat berikutnya. Al-Baqarah, ya, Hafiz Al-Fatihah kan Al-Baqarah. Ayat 1 apa? Alif Lam Mim. Bukan bukan apa? Bismillah, gitu. Nah, ayat surat ketiga Ali Imran. Ayat pertama itu Allahu la ilaha, dan seterusnya. Nah, paham, ya? Selesai tafsir basmalah. Itu 2 kali pertemuan basmalah. Sekarang kita masuk ayat berapa ini? Ayat pertama. Nah, wah, sudah benar antum. Tadi masih ikut yang marju. Sudah enggak ikut umum lagi ini. Nah, bisa. Qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Firman Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu wasful mahmud bil kamali ma'al mahabbah wa ta'zim. Alhamdu kalau diartikan itu segala puji. Ini sifat pujian kesempurnaan, pujian yang sempurna. Nah, kan kita boleh memuji orang-orang yang baik karena memiliki sifat-sifat yang baik. Tapi untuk sifat-sifat yang sempurna, ya, itu
tidak ada selain Allah. Makanya di sini segala pujian yang sempurna lillah, hanya milik Allah. Apakah cukup pujian yang sempurna? Tidak, harus ma'al mahabbah. Allah dipuji dengan pujian yang sempurna itu harus disertai dengan mahabbah, kecintaan. Kita cinta, harus cinta kepada Allah. Mengapa? Orang muncul kecintaannya kepada Allah itu kalau kenal. Makanya pelajaran terpenting, pelajaran termulia, pelajaran paling tinggi derajatnya adalah mempelajari tentang Allah. Pelajaran akidah, pelajaran keimanan tentang Allah. Makin kenal kepada Allah, itu makin muncul kecintaannya kepada Allah. Nah, melalui apa? Melalui nama-nama, sifat-sifatnya, perbuatannya. Memuji Allah dengan sifat sempurna ma'al mahabbah, harus disertai dengan kecintaan, wa ta'zim, dan pengagungan. Ya. Al-kamalu dzati, kesempurnaan zatnya. Nah, zat Allah, dirinya Allah. Di mana Mas Toha Allah itu? Di atas. Nah, di atas mana? Genteng, langit. Di atas langit. Langitnya ada 7. Langit keberapa? Langit, di atas langit ke-7 ada surga. Surganya 100. Di surga keberapa? Surga paling tinggi Firdaus. Itu paling tingginya 100 derajat, 100 tingkat. Di atasnya surga. Bingung lagi. Nah, ya, di atas arsy. Di mana arsy itu? Makhluk Allah paling tinggi itu arsy. Nah, itu zat Allah paling sempurna dan besar. Allah itu maha besar. Di surat Al-Baqarah ada yang ayat termulia. Ayat apa? Ayat kursi. Nah, ayat yang mulia, paling mulia di surah Al-Baqarah adalah ayat kursi. Disebut ayat kursi, kursi itu sudah bahasa kita, bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kursi ya kursi. Cuma kalau kursi kita tempat duduk, tapi kursi Allah itu tempat kedua telapak kaki Allah. Luasnya, besarnya apa kata Allah? Seluas langit dan bumi. Itu dua tempat telapak kaki Allah saja, seluas langit dan bumi. Lah bagaimana Allahnya? Diterangkan dalam hadis, kalau seluruh makhluk ini diletakkan di telapak tangan Allah, seperti kalau kalian meletakkan biji sawi di tangan kalian. Makhluk semuanya, langit dan bumi seluruhnya diletakkan di tangan Allah, seperti kalau kalian meletakkan biji yang paling kecil di tangan kalian. Betapa besarnya kalian dibanding biji sawi, ya. Demikian juga betapa besarnya Allah itu dibanding seluruh makhluk. Maka itu tafsir daripada Allahu Akbar. Jadi zatnya maha sempurna, tidak ada aib. Nah, wal wasfi, dan maha sempurna sifatnya. Pertama zatnya, yang kedua apa? Sifatnya. Wal fi'li, dan perbuatannya. Tidak ada perbuatan Allah itu yang ada aib, yang cacat. Fahuwa, maka Allah itu kamilun fi dzatihi, sempurna zatnya, wa sifatihi, sempurna sifatnya, sifat-sifatnya, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatannya. Wala budda min qaidin. Kata beliau di sini, harus ada batasan. Di dalam kita memuji Allah itu harus dibatasi. Dibatasi dengan apa? Wa huwa al-mahabbah wa ta'zim. Di dalam kita memuji Allah itu harus disertai mahabbah dan ta'zim, cinta dan pengagungan. Tidak sekedar memuji Allah, tidak sekedar pujian-pujian, tapi harus ada disertai kecintaan dan ta'zim.
Qala ahlul ilmi, berkata ulama, li'anna mujarrada wasfihi bil kamal, karena kalau sekedar mensifati dengan sempurna, sesuatu disifati dengan sempurna, biduni mahabbatin, tanpa ada kecintaan, wala ta'zim, dan tanpa ta'zim, la yusamma hamdan, tidak disebut hamdan. Kalau cuma sempurna saja, misalnya kita memuji seseorang, misalnya ada Ahmad ini orang terbaik, sifat-sifatnya bagus sekali, tapi kita memujinya dengan sifat sempurna, dia disifati Ahmad ini dengan sifat sempurna, hanya saja memujinya tadi tanpa disertai kecintaan dan tanpa disertai dengan pengagungan, maka itu bukan kita mengatakan hamidtu Ahmada, tidak mengatakan seperti itu. Aku memuji Ahmad, pakai ha mim dal. Terus bagaimana kalau memuji dengan kesempurnaan yang tidak disertai dengan mahabbah dan ta'zim? Wa innama yusamma madhan. Ya, di sini mim dal ha, enggak pindah, hurufnya sama, ini cuma ha mim dal, cuma dibalik, sekarang mimnya di depan. Maka kalau memuji seseorang yang memiliki sifat sempurna, bukan hamdan, ya, alhamdulillah li Ahmad misalnya, alhamdulillah li Ahmad, itu enggak. Madahtu Ahmad misalnya, madhan li Ahmad misalnya, al-madhu li Ahmad. Nah, pujian yang baik bagi Ahmad. Kenapa? Karena di situ pujian yang tidak ada apa? Mahabbah dan ta'zim. Adapun pujian kesempurnaan yang ada mahabbah dan ta'zim, itu hanya hak Allah. Walihada yaqa'u min insanin sehingga ada terjadi di kalangan manusia la yuhibbul mamduh, orang memuji padahal yang dipuji itu enggak disukai. Nah, dia muji-muji padahal yang dipujinya itu enggak disukai. Muji-muji, mungkin yang muji ini ahli syair, ya, tukang syair, tukang puisi misalnya, tukang syair, ahli tukang sihir misalnya, tukang sihir, tukang syair, penyair diundang, ahli saja, ahli puisi diundang, bayarannya gede untuk memuji tuannya ini, diundang sana sini, untuk ditanggap sana sini, viral. Nah, padahal yang ditulis, yang dipuji-puji itu dia tidak suka. Ada terjadi seperti itu. Lakinnahu yuridu an yanala minhu syai'an, dia memuji itu karena ada keinginan sesuatu, ada tendensi. Tajidu ba'du syu'ara, kamu dapati sebagian tukang syair yakifu amamal umara, berdiri di depan para pemimpin, sumayati lahum bi'ausafin azima, kemudian dia membacakan sifat-sifat yang agung, tuan-tuan gitu, tuan besar, tuan agung, la mahabbata fihim, padahal dia tidak apa? Cinta, tapi karena ada sesuatu yang diinginkan. Walakin mahabbatan fil mal, tapi dia karena ingin duitnya tadi, ingin bayaran. Alladzi yu'taunahu, yang dia terima. Au khaufan minhum, atau karena takut, gak baca kamu penjara kamu, nah, sehingga dia baca. Walakin hamduna li rabbina, hanya saja adapun kalau pujian kita kepada Rabb kita azza wa jalla, hamdun mahabbatun wa ta'zimun, maka itu adalah pujian yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Allah telah memberikan kenikmatan pada kita, diberi umur panjang, diberi kesehatan, diberi rizki.
Falihada shara la budda minal qaidi, sehingga harus ada batasan fil hamdi, di dalam memuji. Annahu wasful mahmud bil kamali ma'al mahabba wa ta'zim. Jadi ketika kita mengucapkan alhamdu, itu muncul di hati kita penyertaan tadi, kecintaan dan pengagungan. Nah, hamdan tadi. Wa al, adapun al di alhamdu ini, alnya itu nah lil istighraq, ini namanya istighraq. Kata orang Jawa, ngentekno, menghabiskan. Ai istighraqu jami'il mahamidi, menghabiskan seluruh pujian. Maka diartikannya segala, semua pujian itu hanya haknya Allah. Wa qauluhu lillah, adapun lillah di sini alhamdulillah ya. Alamu, lamnya di sini, lam ini lil ikhtisos, itu lam ikhtisos namanya. Apa ikhtisos? Penghususan. Pujian yang ini tadi, yang ada kecintaan dan takzim itu khusus, itu pujian khusus, tidak boleh diberikan pada yang lain. Makanya alhamdulillah, lillah gitu. Nah, wal istihqaq, dan itu lam istihqaq namanya. Jadi lam ikhtisos dan lam istihqaq. Istihqaq itu hak, yang berhak. Nah, wallahu ismu rabbina azza wajal, dan Allah itu nama Rabb kita, tadi sudah dibahas di bismillah. La yusamma bihi ghairuhu, tidak boleh menamakan dengannya selainnya. Wa maknahu, dan makna daripada Allah adalah al-ma'lu. Ma'lu artinya yang disembah. Yang disembah ai al-ma'bud, yang diibadahi, hubban wa ta'ziman, yang diibadahi dengan sifat ibadahnya itu hubban. Jadi kalau kita sholat itu harus seperti ini. Pada sholatnya itu ada apa? Hub, ada kecintaan. Karena kalau enggak cinta itu ada lawannya, apa? Males, jengkel kayak gitu. Gak seneng sholat, berat kayak gitu. Nah, wa ta'zim, dan ada pengagungan, baru nanti bernilai sholatnya. Bagaimana sholat kemudian hatinya jengkel. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini pelajaran kita sore ini. Mungkin ada yang kurang jelas, tapi jelas semua ya, insyaallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.